Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Yang hadir bilang hadir atau hadir. Dewi Melinda Putri, Rizka Amelia, Safa Sahruni, ya semua hadir ya. Oke, semua hadir. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk semua juga seperti ini ya. Baik anak-anak, untuk bab hari ini kita sudah ganti bab ya. Coba buka sekarang bab tentang binatang yang halal dan haram. Binatang halal dan haram. Ya. Kita ulang dulu ya pelajaran yang sebelumnya, yaitu makanan halal dan haram. Nah, kali ini binatang halal dan haram. Masih ingat ada yang ingat apa artinya halal? Apa artinya halal? Yang diperbolehkan ya. Jadi kalau makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kalau binatang yang halal berarti binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan syariat Islam. Apa ini? Apa ini? Wah, keras. Ini? Ini? Lebah. Ini? Nah. Ini? Nah. Oke. Ini? Oke, gitu dulu ya. Kalian udah tahu mana yang halal, mana yang haram? Sudah tahu mana yang halal, mana yang haram? Sekarang Bapak acungkan gambarnya. Kamu sebutkan halal atau haram ya. Oke? Halal haram. Oke. Nih. Nih. Ini. Hah? Ini? Halal atau haram? Haram. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu ya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh untuk dimakan. Jadi kalian tahu mana yang halal, mana yang haram. Nanti kita bahas lebih detailnya yang kalian tidak tahu, gitu ya. Mungkin ini yang tahu ya, karena kita tahu ya, kita biasa makan daging apa, itu yang halal ya. Oke. Jadi binatang halal itu ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama, yang halal dulu ya. Ini yang binatang halal. Binatang halal. Binatang halal itu tadi udah kalian sebutkan tadi ya, udah kalian sebutkan mana yang halal, mana yang haram, gitu ya. Nah, ada jenis-jenisnya ternyata, ya, bukan menyebutkan hewan, tapi ada jenis-jenisnya dulu. Binatang yang halal itu seperti apa? Yang pertama, kelompok binatang yang halal itu yang hidupnya di darat, ya. Ini binatang ternak, ya, binatang ternak ini halal. Nah, contohnya apa binatang ternak? Sapi, kambing, domba ya teman-teman ya.
Terus, nah ayam, binatang-binatang ini, ya, ini adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi karena ini binatang ternak, gitu ya. Oke, binatang ternak ini adalah kalau di bahasa Arabnya ini bahimatul an'am, ya. Jadi Allah sudah menyebutkan binatang ternak ini halal untuk dikonsumsi, gitu ya. Terus yang kedua, ini binatang yang hidupnya di air, ya. Sama ternak tadi ya. Ternak. Yang kedua, yang hidupnya di air. Hidupnya berarti memang dia hidupnya di air, ya, bukan dia berenang doang gitu. Bukan dia cuma singgah saja, tapi memang hidupnya di dalam air. Itu jenis-jenis ikan berarti ya. Ya, jadi semua jenis ikan itu halal untuk dimakan. Ikan dan belalang. Maka ikan dan belalang, ya. Jadi yang hidupnya di air tadi itu halal. Kemudian bangkai ikan itu juga halal. Ya. Jadi kalau ikan tidak perlu disembelih, belalang pun tidak perlu disembelih. Jadi kalau kamu makan ikan, contohnya ya, kalau kamu makan ikan beli di warung atau di pasar masih hidup, pas kamu pulang ikannya sudah mati. Kita tidak sembelih, maka itu boleh dimakan. Itu yang dinamakan bangkai. Ya, jadi bangkai itu binatangnya tidak disembelih. Beda dengan binatang yang lain. Binatang yang lain jika tidak disembelih, maka hukumnya haram. Khusus ikan dan belalang ini diperbolehkan tanpa disembelih. Ya, itu yang disebut dengan bangkai. Artinya bangkai itu tidak perlu disembelih, ya, mati tanpa disembelih itu namanya bangkai. Masih binatang halal. Ini sekarang kita tadi kan kita bicara penyembelihan. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyembelihan, ya. Binatang yang halal ini ya harus disembelih, ya. Disembelih kecuali yang tadi ya, bangkai ikan yang harus disembelih. Nah, sembelih ini ada rukunnya, ya. Pada cara ini rukun dulu, ya. Ada rukunnya. Jadi menyembelihnya harus ada rukunnya. Kalau tidak ada rukunnya berarti tidak terjadi penyembelihan atau tidak sah penyembelihan. Yang pertama, ya, ini rukun penyembelihan pertama, ada orang yang menyembelih. Pertama, ya, yang pertama ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Yang ketiga, ada alat untuk menyembelihnya. Ada alat untuk menyembelihnya. Yang terakhir, yang terakhir juga penting. Ya, kalau ini tidak dilakukan maka tidak sah atau tidak jadi halal makanya. Ya, ini adalah menyebut nama Allah, Bismillah, ya. Nah, ini rukunnya penyembelih. Nah, ini untuk semua binatang yang halal kecuali ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang tidak perlu ini. Oke? Apa tadi rukun? Rukun menyembelih pertama ada siapa? Ada orang yang menyembelihnya. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Kalau ada orang yang disembelih, binatangnya nggak ada, apa yang mau disembelih? Gitu ya. Berikutnya ada alat. Nah, alatnya ini juga harus tajam, ya, karena kalau tidak tajam kasihan, ya, dia nanti akan merasakan sakit yang berlebihan. Ya. Apa saja hikmah yang kita dapat jika kita mengkonsumsi binatang yang halal? Yang pertama, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jadi kalau kita minum atau makan makanan yang halal, itu meningkatkan takwa kita pada Allah, ya, karena kita mengikuti perintah Allah. Yang kedua, bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah.
Allah memberikan nikmat kita yang banyak, termasuk binatang yang tadi, yang halal itu ya. Yang berikutnya kita bisa berhati-hati memilih makanan mana yang baik, makanan mana yang buruk, hewan mana yang baik buat kita, yang halal buat kita, yang mana yang dilarang, yang buruk buat kita. Yang berikutnya itu kita dengan mengkonsumsi binatang yang halal ini bisa meningkatkan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita ya, baik jasmani maupun rohani. Yang berikutnya ini sebagai ujian buat kita, menguji keimanan kita, apakah kita sanggup menghindari hal-hal yang haram ataukah tidak. Berikutnya binatang yang jadi binatang apa tadi? Halal. Berikutnya binatang yang haram. Ya, di sini ya. 2 binatang haram. Tadi contohnya apa? Contoh binatangnya apa tadi? Tikus. Apa lagi? Lebah. Terus apa lagi? Harimau. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu benar. Itu contoh binatang yang haram. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Haram karena ada dalam Al-Quran. Karena ada dalam Al-Quran. Nas ya, Al-Quran. Pak, kenapa itu haram, Pak? Karena memang ada di Al-Quran disebutkan nama binatangnya. Ya. Apa itu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran? Itu ternyata daging babi. Daging babi itu haram. Yang berikutnya, ada binatang yang haram dimakan, dikonsumsi karena binatang ini dilarang untuk membunuhnya. Ada binatang yang dilarang untuk dibunuh. Binatang yang dilarang dibunuh itu berarti haram untuk dimakan. Ya, apa yang dilarang dibunuh itu? Semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Ya, di buku kamu ada di situ ya. Nah, berikutnya halal tadi karena dilarang dibunuh ya. Yang berikutnya diperintahkan atau disuruh ya, disuruh untuk membunuhnya. Ada binatang yang disuruh untuk dibunuh ya. Jika binatang tersebut membahayakan buat kita, ular masuk rumah kita, bunuh saja. Tikus, bunuh saja ya. Itu adalah binatang-binatang yang disuruh untuk dibunuh. Nah, berikutnya binatang yang haram itu binatang yang menjijikan. Yang menjijikan, kotor. Apa contohnya? Coba. Apalagi? Kelabang. Ya. Pokoknya banyak yang menjijikan, termasuk tikus. Ya. Menjijikan juga tikus. Ya. Jadi apa ini? Binatang yang menjijikan atau kotor ya. Kotor atau menjijikan. Nah, berikutnya binatang haram yaitu keledai. Keledai tahu ya? Keledai itu seperti kuda, tapi ini keledai yang jinak. Nah, keledai yang jinak ini juga haram. Keledai yang jinak ini haram. Baik, sampai sini ada yang bertanya, yang bertanyakan? Ya, Dewi. Ya, Dewi. Oke, Dewi. Tadi temannya bertanya, Dewi ya. Dewi bertanya, Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa ikan dan belang itu bangkainya halal, Pak, buat dimakan. Bukannya bangkai itu menjijikan. Bukannya bangkai itu jijik, Pak. Nah,
Jadi bangkai yang dimaksud dalam ilmu fikih adalah, ingat ya, kalau kita mengartikan bangkai, bau, ada belatungnya, gitu ya. Bukan. Bangkai dalam ilmu fikih artinya binatang yang mati tanpa disembelih. Itu namanya bangkai. Kambing, kalau kambing matinya tidak disembelih, berarti disebut dengan bangkai kambing. Itu haram dimakan. Ini semoga dari apa yang tadi dipaparkan bisa dimengerti oleh kalian, dan jangan lupa PR atau tugas yang tadi dikerjakan. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.